Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita muliakan para habaib, para ulama, para tokoh-tokoh agama, yang kita hormati saudara-saudara kita yang beberapa hari yang lalu mereka mendapatkan ujian dari Allah, yang insya Allah itu sebagai tanda dari Allah mencintai mereka. Dikatakan idza ahabballahu 'abdan ibtala. Apabila Allah mencintai hambanya, maka Allah akan menguji hambanya tersebut. Insya Allah pian-pian semua suatu saat mendapat rezeki yang luas di sisi Allah. Amin. Mudahan Ya segala Allah. hajat pian dikabulkan oleh Allah. Amin. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah akan gantikan bagi pian rumah yang lebih baik dan lebih berkah insya Allah. Amin. Dan juga yang kita hormati tokoh masyarakat kita, alhamdulillah hadir bersama kita Bapak Haji Syahrun atau Bapak Haji Alung, anggota DPRD tingkat 1 Provinsi Kalimantan Timur. Dan juga alhamdulillah hadir bersama kita anggota DPR Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang kita hormati Bapak Sekretaris Camat Kecamatan Kota Bangun. Mana orangnya tadi? Oh ada. Keputar-putar awak melihatnya. Juga yang kita hormati Bapak Kades, Kepala Desa Kota Bangun Ulu, kepada Bapak Dan Ramil atau yang mewakili beliau, dan juga Bapak Kapolsek dan yang mewakili beliau, kepada yang kita hormati dan kita banggakan Ketua Tim Tanggap Darurat yang tadi luar biasa begitu bersemangatnya beliau ini, Bapak Haji Jumri. Semangat sini luar biasa. Doakan mudahan panjang umur. Amin. Mudahan sehat walafiat. Amin. Doakan mudahan berbini 3. Astagfirullahaladzim. Payah ngurus bini tiga. Bulik nih sama kelahiannya. Dan juga alhamdulillah bersama kita Pak Haji Iqbal juga sini membantu. Sini doakan mudah-mudahan berbini 6. Bagi 2 kita usah kena. Iya. Kepada hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulun mohon maaf malam ini kita kada usah terlalu amun sidin tadi Ustadz Sidin sudah terbawa emosi menangis, lamun ulun umpak menangis gak kada rami kita. Kata tangisan berataan akhirnya kita gembira aja, insya Allah dengan kegembiraan malam ini sampai ke depannya pian digembirakan oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan hari ini pian bersedih dan pian tidak akan lagi bersedih sampai kelak pian berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bubuhan nang bawa kotak. Sini loh sini. Yang ganang di sini. Ya. Seikong nyok sama dua seikong nyok kan. Seikong sini. Iya. Makeup jadi ganal dapat makeupnya. Iya. Tuh Pak Haji Jumri. Nah ini sini kan duduk lu. Sini. Biar aja malam ini sampai jam berapa kita? Tapi ujian Ustadz tadi kekanakan masuk sekolah. Lagi pula abahnya malam ini tryout katanya. Habis.
kalau ngejar bahasa Banjar itu tambah he lagi. Terus coba kerupuk berapa nggak pokoknya. Jangan dilihat. Tinggi guru. Amin. Belum kan turun nang tadi belum. Karena dulu sekomat dulu kan tungguin loh. Yeah. Tambahin lagi. Ya alhamdulillah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Jadi ulun sebelumnya mohon maaf, ulun harap kepada Ustaz Sudirman Toko. Ustaz Sudirman bisa pian ke depan teman surat. Teguring anak pian tuh. Oh, aja Ustaz. Alhamdulillah beliau ini luar biasa ikhlas mengajarkan anak-anak pian Al-Quran. Doakan beliau ini mudahan panjang umur, Amin. mudahan sehat walafiat. Jadi Amin. ulun kada bisa mungkin terlalu banyak, tapi insya Allah kena nang lain ada nang menambahkan. Cuma malam ini ulun hanya sekedar memberikan semangat untuk beliau untuk terus meneruskan perjuangan beliau mengajarkan umat Nabi Al-Quran. Amin. Dan beliau katakan tadi, beliau datang ke sini tidak ada sanak saudara, pian semua ini adalah saudara beliau, pian semua ini keluarga beliau. Jadi ulun kada bisa apa-apa, Ustadz. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pian. Atau ini pokoknya apa nang ada minyak harum, pulpen, nana pulpen. Amun baju kalau usah ulun pulang pada baju ini. Mudah-mudahan sidin dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala. Amin. Dan tolong kepada kawan-kawan kita bahu-membahu, insya Allah mudahan dalam waktu datang kita bisa berkumpul lagi di tempat ini. Mudah-mudahan nanti Darul Quran itu akan lebih besar dari yang pertama insya Allah. Amin. Jadi insya Allah kita akan sama-sama ini. Alhamdulillah beliau Pak Haji Alung ada di sini, juga yang dari DPR kota kabupaten ada di sini. Mudah-mudahan aspirasi kita ini mereka dengar dan insya Allah disampaikan. Juga kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan mengabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat. Terima kasih banyak Ustaz, mudah-mudahan biar dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi ini saudara biar semua santai. Bujur juga. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bersama-sama menyaksikan di antara saudara-saudara kita ini yang memiliki kesabaran luar biasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Salah satu hal terbesar yang tidak dimiliki terkecuali oleh orang-orang yang sabar adalah Allah berfirman di dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini posko bisa dibubarkan. Orang yang selama ini bisa menggalang dana, mereka akan kembali ke keluarga mereka masing-masing. Tetapi Allah tidak pernah memisahi orang-orang yang bersabar. Selalu orang yang bersabar itu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah katakan, innallaha ma'as sabirin. Cek. Lalu kemudian pada malam hari ini bersama-sama kita semua menyaksikan. Terkadang Pak Ai, ujian yang pian terima ini itu bisa menyampaikan sampean ke derajat yang tinggi di sisi Allah yang belum tentu bisa dicapai dengan ibadat. Makanya ulun yakin Allah katakan dalam Al-Quran, ma nansakh min ayatin aw nunsiha
na'ti bi khairin minha aw mithlih. Allah tidak akan hapus satu ayat terkecuali Allah pasti ganti ayat itu dengan ayat yang lebih baik atau minimal sama. Maka ujar almarhum guru sekumpul, kaidahnya setiap ada satu nikmat yang Allah beri ke pian lalu nikmat itu Allah tarik, tapi pian bersabar dan ridho terhadap keputusan Allah, Allah pasti akan ganti kepada pian nikmat yang lebih baik atau minimal sama dengan nikmat yang pernah Allah berikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan sekali lagi di kesempatan ini ulun menyampaikan terima kasih kepada semua donatur yang tidak disebutkan satu persatu. Tadi kada disebutkan satu persatu padahal begitu banyak donatur. Ini orang-orang yang insya Allah di hari kiamat nanti bakal selamat. Karena salah satu dari 7 golongan yang selamat nanti di hari kiamat, siapa dia? Ujar Nabi, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Ujar Nabi, orang yang nanti di hari kiamat selamat. Di hari kiamat nanti Pak, kada ada lagi rumah, kada ada lagi tenda, kada ada lagi posko seperti ini. Kita dengan matahari cuma sejengkal gini kan. Ini matahari di atas kita sejengkal aja. Semua manusia akan tenggelam di dalam keringatnya. Maka di hari kiamat itu ada orang penjual Rexona. Paluh biar berkunjung berandang di paluh itu. Kepanasan, semua manusia itu bakal kepanasan. Tapi ada orang-orang yang mereka bakal selamat di hari itu. Orang kepanasan ini kada. Siapa dia? Salah satunya adalah orang yang gemar bersedekah, membantu sesamanya, tetapi dia tidak suka kebaikannya dilihat oleh orang lain. Nah ini bubuhan donatur-donatur yang sudah menyumbang semalam, insya Allah tiap hari kiamat diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Nah tuh merek-merek. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini juga ulun ingin mengajak pian semua nanti di akhir kita membaca doa tolak bala. Kita membaca doa selamat. Mudah-mudahan kampung kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bala dan bencana. Dan mudah-mudahan juga kita semua yang hadir ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Dan ulun dengar tadi ada berapa ratus murid-murid di lebih 200 orang santri dari Darul Quran itu, Masya Allah. Ya mudah-mudahan bisa segera yang disampaikan Pak Hadi Mulyadi tadi, insya Allah bisa segera terrealisasi insya Allah. Amin. Dan tentunya Allah akan berikan pian rezeki yang lebih besar dari itu. Amin. Pian jangan takut, cukup pian berbaik sangka kepada Allah dan kuatkan keyakinan Allah pasti akan tolong pian. Hidup itu yang penting ya, yang penting ya. Jadi Bahari Cilai ada kisah. Di kampung itu Pak Haji Alumai ada guru ini alim luar biasa. Alim luar biasa. Sugih pula. Berisi anak beginian, cantik luar biasa. Pokoknya artis tuh kalah. Siapa artis yang Pak maju mundur cantik selalu? Rina Rose. Rina Rose. Rina. Itu lewat kalah. Jadi guru tadi berisi anak cantik. Pejabat datang melamar. Setiap orang yang melamar sidin kada tolak, tapi sidin bertanya. Di baris sidin namanya sidin guru, ulama. Baris sidin pertanyaan kada sen jawab, kena dulu. Mulai pejabat, mulai aparat, mulai pengusaha, rakyat jelata, berataan melamar, kada ada yang diterimanya. Sekalinya di situ ada orang maharagu kambing. Orang ini baik kada diisi rumahnya halus benar, bersebelahan lawan kandang kambing. Inya itu diisi kambing berapa? 4 ikung aja. Itu aja kekayaannya, kada punya apa-apa kecuali kambing 4 ikung. Sekalinya hendak mencoba peruntungan dia. Sudah orangnya susah, kada pernah sekolah, kada tahu dibahasa lagi murid balik. Ini ulun bahasa Banjar paham ya? Ada orang Jawa yang ada.
Ada Jawa? Anak bahasa Jawa ulun kada bisa. Jadi bahari Pak Ai. Nah, Pasubagio jelas mana Jawanya dah. Jadi ulun Pasubagio bahari waktu pertama kali ke Bangil. Bangil itu kan Kabupaten Pasuruan. Pertama kali ulun ke Bangil itu pas hari Jumat. Pertama kali datang ke Bangil Jawa Timur itu pas hari Jumat. Jadi ulun sembahyang di Pasuruan. Itu khutbah Jumat dari awal sampai akhir bahasa Jawa. Dari awal sampai akhir. Jadi sedikit-dikit ulun kada paham. Yang Arab itu alhamdulillah sholawat, Quran, lawan wasiat bertakwa itu di Arab. Selebihnya bahasa Jawa. Sedikit-dikit ulun kada paham. Makanya ulun katakan bila malam ini ada orang Jawa saat ulun balas dendam. Ya. Kita hari bingung di Pasuruan. Jadi rupanya si tukang kambing yang diisi kambing 4 tadi guru asik pengajian kayaknya. Guru pengajian kayak ini sekalinya datang ke majelis di Mukalawang. Guru aja. Ulun tak melamar anak pian. Orang pengajian. Ini mau kuriak di Mukalawang. Cuma guru ini kada mau menyupanakan orang. Lalu sidin bepender. Kan biasanya guru bila ada orang melamar diapain? Ditanya lah. Tapi yang ini sidin kada bertanya. Sidin memberi kode. Nah yang sidin. Kayak itu aja. Sekalinya tukang kambing bakuriak. Nah guru itu. Embah itu gurunya tak uling-ulingin. Habis itu jar guru. Nah sidin. Ujar tukang kambing. Nah guru. Habis itu guru angkat tangan gini. Nah jar guru. Sekalinya tukang kambing madahkan. Nah ya. Akhirnya begitu melihat tangannya bak kapal ini, ujar tuan guru, saksikan, ku terima lamarannya. Bingung orang berenang, kayak apa kisahnya tukang kambing nih? Diterima sini lamaran. Sekalinya didatangi tuan guru aja. Karena papian terima itu beri orang susah. Sekolah kada pernah. Ujar guru, bujurainya susah. Cuma jar guru inya tuh ahli ma'rifat. Kenapa? Ujar guru, ikam tahu lah pertanyaanku. Aku tuh bertanya, jar guru, nah artinya maksud tadi sini kada pender kayak ini aja. Artinya apabila ada satu orang berbuat maksiat apa terjadi? Sekalinya ia menjawab, nah aja. Artinya bila ada orang sendiri bermaksiat, Allah menjadi yang kedua. Allah tahu artinya. Lalu jar sini, kalau ini bang, aja kalau berdua bermaksiat, sekalinya ia menjawab apa? Nah aja, Allah menjadi yang ketiga. Terakhir guru bertanya, nah aja guru, sekalinya nah aja. Artinya maksud guru, bila ada orang berempat berbuat maksiat bang, lalu ini menjawab, nah lalu guru tuh memahami artinya guru jangan yang banyak tanya. Pokoknya berapa aja orang bermaksiat, mereka semua berada dalam genggaman Allah. Hebat tuh Allah ma'rifatnya. Datangi tukang kambing, ikam ini dasar hebat ma'rifat. Ma'rifat apa sih? Ikam bisa menjawab pertanyaan sidin. Apa gerang maksud ikam? Sekalinya dia tukang kambing, rupanya salah paham boy. Rupanya ketika tukang kambing tadi datang, begitu guru sekira sidin, bila ikam hendak melamar anakku, aku minta jujur ada kambing seikong. Sekalinya dijawab, jangankan seikong, 2 ulun barinya. Ya. Tajar guru 2, hanya kayak ini kan ya. Nah, jangankan 2, 3 ulun bari. Terakhir guru mengangkat 4, ini diisi kambing 4 ikong. Artinya jawabannya guru, kalau pian minta semua lu piling pian jarak. Kan salah paham. Tapi nya yakin, apa akhirnya diterima. Di mana nih kejadiannya, ini kisah aja. Ya. Cerita ya. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan, lu malam ini jujurnya bingung hendak nyampaikan apa. Karena malam ini intinya kita gembira aja sebenarnya. Ulun hendak menghibur hati pian, kenapa? Mudah-mudahan sebagaimana di sini pian gembira, sampai hari kiamat pian gembira. Amin. Ini aja sudah, kita menyempurnakan yang tadi aja gitu. Kan yang tadi ulun katakan di hari kiamat nanti baik, pian akan melihat padang mahsyar itu seluas mata memandang. Di hari itu semua manusia bertelanjang. Di hari itu manusia semua dia yang bersandal. Di hari itu semuanya manusia ketakutan. Tapi ada satu posko nanti. Ada posko di situ. Ketuanya Pak Haji Jumri. Ada posko di situ kan. Nah, posko itu berdiri dengan
Luar Allah Nabi jamin, itu hadis sahih. Ujar Nabi ada 7 golongan maha. Maha juga kita. Ada 7 golongan aja yang mereka bakal selamat di hari itu. Yang lain kada bakal selamat, cuma 7 itu aja. Siapa dia? Siapa dia? Yang pertama ujar Nabi, yang pertama imamun adilun, yaitu pemimpin yang adil. Kan, pemimpin itu di anak pertama deh. Bupati, gubernur, wali kota, semua di anak pertama. Makanya kita katakan pejabat itu bila hendak masuk surga pintunya ganal. Pejabat itu hendak masuk surga pintunya besar. Tapi ke neraka ganal juga. Kalau ia tidak adil dengan jabatan yang dia miliki, maka jelas sudah. Apalagi kalau ini berkhianat kepada rakyatnya. Nabi SAW bersabda, ujar Nabi, ma min ahadin yastar'ihillah ra'iyatan wa yamutu yawma yamut wa huwa ghashun ala ra'iyatihi fal jannatu alaihi haram. Ujar Nabi, apabila ada pejabat, lalu kemudian pejabat itu menerima jabatan yang menjadi amanah masyarakat, lalu ternyata ketika dia mati, dia khianat kepada rakyat yang memilihnya. Apa ujar Nabi? Fal jannatu alaihi haram, maka surga haram baginya. Jelas kan? Pejabat-pejabat kita doakan mudahan sini bisa menjadi pejabat yang adil. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, maka maaf ya lah. Biasanya bukan gubernur, bupati, bila kesana kembali pasti dipayungi ajudan. Ya Allah, artinya kada tahan panas loh nih. Di hari kiamat kita siapa mayungi? Siapa menaungi? Kada ada. Satu-satunya jaminan bisa bernaung adalah bersifat adil. Jelas kira-kira lah. Apalagi Pak Ipian ini bakal jadi ibu kota nih. Kan ibu kota yang Kartanegara, ibu kota kan. Berhubung ibu kota biar ini kada gampangan. Jadi karena ikon ibu kota itu kada lagi kerak telur, kada lagi soto Betawi, jukut pija. Itu yang pertama. Apa tadi? Pejabat yang adil. Yang kedua syabun nasya'a fi ibadati rabbih, yaitu para pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah kepada Allah. Tuh bubuhan-bubuhan pramuka lah. Ini yang kayak Pak Haji Iqbal lah. Mengkoordinir bubuhan muda-muda. Pak Haji Jumri itu muda juga mas ya. Berapa Pak Haji Jumri? 28 kan? Coba. Ya. Pemuda-pemuda macam ni biar lihat haji bubuhan syarif kekawalan dah. Ulun Masya Allah senang benar. Meskipun ulun kada hadir di tahun baru tadi, gembira melihat ada Kota Bangun bersolawat jilid 2. Insya Allah tahun depan jilid 3. Terus ke depan. Itu luar biasa semangat para anak muda. Nih pemuda-pemuda Kota Bangun nih insya Allah menjadi pemuda surga pada Tuhan. Amin. Karena Nabi berjanji, ujar Nabi, orang yang bakal selamat di hari kiamat nanti adalah para pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadat, menolong orang, berbuat sosial, membantu orang lain. Ini pemuda hebat macam ini. Dari mana? Di antaranya di Darul Quran. Dibangun untuk apa? Untuk menjadikan anak-anak pian menjadi pemuda-pemuda yang taat kepada Allah Ta'ala. Pian jangan berpikir, oh kayak apa anakku kena jadi bos batu bara, kayak apa anakku kena jadi pejabat. Tuh, anak pian masuk Darul Quran itu sekolah sugih. Di dalam sebuah riwayat dikatakan Al-Qur'anu ghina, la ghina dunahu wa la faqra ba'dahu. Al-Quran itu adalah hakikat kekayaan. Hakikat kekayaan sebenarnya itu Quran. Percuma duit banyak membaca Quran kada bisa. Hakikat kekayaan itu Al-Quran. Tidak ada kekayaan yang lebih hebat dari Al-Quran, dan tidak akan pernah miskin orang yang memiliki Al-Quran. Berarti nih, Guru Sudirman ini melajari anak pian menjadi orang sugih. Jadi jaga bujur-bujur. Ulun mohon maaf kalah. Ini mesti memang jadi perhatian kita kena. Pak Jalung, Pak DPR nih karena guru-guru mengaji kita seperti ini.
Kalau perlu kena guru-guru mengaji kena kita kumpulkan ditulakakan haji, ditulakakan umrah kena. Amin. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Apa balasan bagi kebaikan yang mereka lakukan kalau bukan kebaikan ya? Itu tolong perhatikan aja lah. Jadi jujur kalau ulun mohon maaf nih sebelumnya, kita ini supan baik. Anak-anak nih ada Darul Quran anak-anak, karena mudahan Guru Sudirman ke depan ada juga pulang khusus untuk yang tuha-tuha. Kalau dosa supan belajar Al-Quran, ada khusus yang mana yang tuha anak belajar Quran kita buka kelasnya kan insyaallah. Kira kapan-kapan kita olah kena kapan kena batur kita gurih balai. Batur kena perlu kita di kampung nih belajar ilmu waris, belajar macam-macam insyaallah kena ada waktunya kita berkumpulan di tempat ini dengan izin Allah. Amin. Jadi ini Quran, kita supannya itu kenapa? Kita tuh kayak menonton di TV tuh. Udah mohon maaf sebenarnya. Kita nonton di bulan Ramadan tuh ada habis apa? Habis Quran. Habis cilik tuh. Habis Di bulan Quran. Ramadan habis Quran. Itu pakai anak umur 7 tahun, 8 tahun hafal Quran di luar kepala. Bahkan ada kalau kada salah tahun tadi kah? Inya maaf memiliki keterbatasan mental, tapi mampu hafal Quran di luar kepala. Ada dahulu juga anak-anak namanya Musa umur 5 tahun 6 tahun hafal Quran buai di luar kepala. Ini supan kita melihat kayak ini. Umur 5, 6, 7 tahun hafal Quran di luar kepala. Tapi ulun yakin yang hadir ini di luar kepala aja berarti. Ayo, kekanakan wahini baik. Ya Allah, zaman kami tahdirin tahfiz disuruh menyambung ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa in lam taf'al fa ma ballaghta risalatah. Sambung wallahu ya'simuka minan nas. Sambung, disuruh sambung. Sekarang anak-anak tuh kada nyambung ayat lagi. Jangan pak kecil bagi mereka nyambung ayat. Yang baca ayat ini nyambung kecil mereka. Jangankan menyambung ayat, pian baca ayatnya di mana letak ayat mereka hafal. Coba bayangkan anak-anak lainnya. Wah, terima kasih banyak Pak Haji. Sini badulun suruh ngomong. Iya. Sampai mana tadi? Jadi menyambung ayat banyak. Itu. Artinya disuruh menyambung ayat, mereka tuh dapat. Jangan nyambung ayat, pian baca ayat mereka akan beritahu ini ayat letaknya di kanan, ini ayat di kiri, ini ayat di atas, sampai letak ayat Quran hafal Pak. Yuk. Lamun kita jangankan ayat Qurannya jangan ingat mandak. Nah ini perlu kita ubah langkah ini. Insya Allah kota bangun ini, dari kota ini segalanya menjadi bangun. Amin. Luar biasa ini kota bangun ini hebat tuh, orang beri nama. Hati harus bangun, pikiran bangun, jiwa bangun. Ini insya Allah dari kota bangun ini karena akan ada pejabat-pejabat yang lahir dari kota bangun insya Allah. Amin. Ulama-ulama yang insya Allah dari kota bangun insya Allah. Amin. Jadi jelas lah. Jadi tolong ini Darul Quran ini menjadi tugas kita bersama. Untuk apa? Untuk anak cucu pian juga. Tenang pian kalau anak cucu belajar di Darul Quran itu tenang hati. Jadi jelas lah jadi terima kasih kepada anak-anak muda yang telah menghabiskan, mendedikasikan waktunya untuk berbuat baik kepada sesamanya. Dia alhamdulillah ada Pak Tentara, Pak Polisi mengkhidmatkan diri untuk masyarakat. Nabi bersabda, pian daulah orang terbaik itu bukan yang bepandir di muka ini, bukan ustadz yang bepeci ini, bukan. Nabi bersabda, ujar Nabi khairukum anfa'ukum linnas. Ujar Nabi orang yang paling baik di antara kalian dalam pandangan Allah siapa? Ustadz kah? Bukan. Pejabat kah? Belum tentu. Siapa orang terbaik dalam pandangan Allah? Ujar Nabi, orang yang paling baik dalam pandangan Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah itu. Ini bukan DPR sedang berjuang di sana misalnya untuk pian memperjuangkan nih Darul Quran, memperjuangkan masyarakat. Bila itu mereka lakukan, itu amalan yang paling afdal dalam pandangan Allah Ta'ala. Selama mereka melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Jam berapa sudah?
Jadi ada kawan di Samarinda Pak, kekawalan dari Polres ke Samarinda betakun. Ujar buahnya Pak Ustadz, kami itu bulan Ramadan hendak juajar beriktikaf sebenarnya di masjid buan polisi ini. Tapi nya sibuk. Ada yang sibuk jaga lalu lintas, apalagi para hari raya tuh kesian. Menjagai orang mudik segala macam, menjaga kampung supaya aman. Hendaknya nyoba beriktikaf. Dia udah sampaikan ke pian. Bukan cuma Pak Polisi, Pak Tentara, anggota DPR, pian semua. Ini relawan-relawan. Iktikaf itu bagus. Pian berdiam seharian di Al-Jamal. Apa ujar Nabi? Ujar Nabi, man i'takafa yauman. Barang siapa yang beriktikaf satu hari, ba'adallahu bainahu wa bainan nari thalatha khanadiq. Ujar Nabi, barang siapa yang beriktikaf sehari, berapa lama? Sehari aja. Pian beriktikaf sehari, maka Allah akan menjauhkan sampean dari neraka sejauh 3 jurang, Pak. Maksudnya gini, Pak. Ini sampean di neraka ada 3 jurang memisahkan. Satu jurang itu lebarnya ujar Nabi lebih jauh daripada timur dan barat. Tuh timur, barat kayak apa jauhnya? Itu satu jurang kayak itu lebarnya. Ini ada 3 jurang. Barang siapa beriktikaf sehari, Allah jauhkan dari neraka sejauh 3 jurang itu. Berarti hebat kan orang beriktikaf? Itu beriktikaf berapa lama tadi? Sehari mah, sehari aja. Tapi ujar Nabi apa? Perhatikan. Ujar Nabi, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk memudahkan urusan orang. Nih buhan relawan, pagi-pagi saya turunan berjaga di sini. Buhan polisi pagi-pagi keluar ma'anu lalu lintas, ma'anu keamanan, Pak Tentara berjuang ke sana kemari mempertahankan negara, pian semuanya nah. Keluar pagi untuk apa? Memudahkan urusan orang, memberi manfaat untuk orang. Sekali aja tulak, sekali keluar rumah nah. Niatnya untuk memberi manfaat. Apa ujar Nabi? Barang siapa yang keluar dari rumah untuk memberi manfaat kepada orang lain, maka Allah akan memberikan dia pahala yang lebih besar dari orang yang beriktikaf selama 10 tahun. Sehari beriktikaf jauh dari neraka, itu jauhnya. Apalagi 10 tahun. Ternyata iktikaf 10 tahun tidak bisa menandingi ketika Bapak keluar dari rumah sekali untuk mengabulkan hajat orang lain. Jadi jangan meremehkan perbuatan yang kita lakukan yang berkaitan dengan urusan orang banyak. Itu adalah tabungan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis Nabi ceritakan, dalam hadis Nabi katakan, wa kana 'ala tariqi usnu syajarah. Bahari Pak, di pinggir jalan ada ranting pohon. Ranting ini menyakiti kada, cuma mengganggu orang lewat. Ujar bahasa Cina itu, pohon ini ujar bahasa Cina, rantingnya itu tejuntai. Itu tejuntai lah. Apa tejuntai itu jadi? Apa tejuntai itu? Tejulur. Hah? Tak ulur menghalangi jalan. Ranting tejuntai. Tajuntai itu kan di Cina loh. Tejuntai, tak ulur. Tejuir. Jadi rupanya ada orang langsung mengambil sinso bahasa kita, dipotongnya ranting deh. Itu aja gawiannya. Balik ke rumah melihat ada pohon tejuntai, tejuir, ambil parang, ambil pedang, potong ranting. Niatnya apa? Supaya orang kada terganggu bila lewat. Ternyata ujar Nabi, semua dosanya diampuni Allah dan inya masuk surga gara-gara perbuatannya. Jadi jangan meremehkan perbuatan. Nih 50.000, 10.000, 100.000 yang Bapak masukkan ke dalam kotak membantu saudara kita, itu jangan Bapak remehkan. Andai kata orang bersedekah ria, andai tapi kamu bersedekah supaya dilihat orangnya. Kamera mana kamera? Foto. Misalnya ria ini bersedekah, ujar guru Mu'az di Martapura, ini tetap dapat pahala. Bukan masalah riaknya, ini dapat pahala karena menggembirakan hati orang. Orang kada peduli pian ria, kada bopoto, kada potong duit pian sini. Senang hati orang dapat duit, di situnya dapat pahala menggembirakan hati orang. Jadi jangan pernah meremehkan amalan-amalan yang menggembirakan hati orang. Jelas inilah.
Nah jadi pemuda-pemuda, ini pemuda ahli surga insya Allah berataan yang hadir. Amin. Ulun mohon maaf lah, bukan kada menyambat yang tua lah. Cuma di hadis itu dipadakan muda. Karena wajar aja pemuda yang taat ibadat itu luar biasa. Karena anak muda itu cobaannya banyak. Umur 20, 17 itu ujiannya banyak Pak. Mestinya gawian gua nongkrong di warung, di kafe. Lamun maaf nih lah, umur 60, 70 rasanya wajar aja di masjid. Karena rasanya wajar aja mungkin anak kemana lagi biar kan kada mungkin kan umur 60, 70 main TikTok. Wah. Kan umur 70 main TikTok juga. Nah, istilah kai di muka meja. Kalau ada makanan di meja, apa ya? Menggelak-gelak usia apa? Ber-TikTok kai. Kalau yang muda, ujian banyak, HP mengerti, tapi ternyata mereka bisa menyisihkan cobaan itu dan mau menghabiskan waktu untuk beribadat, belajar dan membantu sesama. Berapa sudah nih? Yang pertama pejabat yang udah kita lain pejabat, berarti lewati itu. Yang kedua pemuda yang sekarang kita kada muda lagi, lewati juga nanti. Yang ketiga ada harapan masih apa? Rajulun ta'allaqa qalbuhu bil masajid, yaitu orang yang hatinya terikat dengan masjid. Orang hatinya terikat masjid. Nah ini bisa semua nih, Pak Kades, Pak Sekcam. Pak Sekcam begawi di belakang meja di kantor nah. Bujur di kantor awaknya, tapi otaknya mikirkan masjid. Dipikirkan sini kayak apa nih? Anu duit Pak Hadi nih, kayak apa caranya supaya lakas cair nih. Dijaga pulang duit itu supaya jangan ada yang termakan lagi. Duitnya jangan termakan. Bundang itu tadi kan apa Pak? Ada apa itu kan? Ada yang bertakun pengumpulan dana kayaknya ya, lalu panitia umpat memakan dari dana itu boleh lah, boleh. Boleh. Andai kata Sidin kada mengatakan aku minta rela Sidin makan, itu luar biasa mereka menjaga diri lah. Padahal andai kata mereka kada mengatakan itu boleh, karena memang itu peruntukannya untuk semua kemaslahatan yang berkaitan dengan para korban itu. Dan kada mungkin kemaslahatan korban itu berjalan kalau panitia ini kada makanan. Kayak apa? Panitia bersama seorang Indomie mulai rumah. Wah. Jadi luar biasa. Mudah-mudahan relawannya mudahan sugih berada insyaallah. Amin. Nah ini Pak Sekcam urusannya kan. Pak Kades memikirkan kayak apa nih jadi kita kawal dana ini sehingga dana yang besar itu sampai secara amanah ke sini. Lalu kemudian berdiri Darul Quran. Bujur awak sini di kantor tapi otak memikirkan masjid. Ini yang dimaksud Nabi. Bakal selamat orang di hari kiamat. Pak Haji Along awak sidin di DPR, tapi sidin mikirkan kayak apa aja sidin kan di Kota Bangun tuh Darul Quran itu besar, bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Dipikirkan sidin. Padahal awak sidin kan, tapi hati terikat dengan masjid. Adanya usaha yang dilakukan selalu berkaitan dengan masjid. Nah orang-orang begini bakal selamat di hari kiamat. Berapa sudah? 3, 4. Rajulani tahabba billahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu 2 orang yang saling bersaudara dan mencintai karena Allah. Ini terima kasih banyak juga ampun rumah Pak Haji Oyen. Pak Haji Oyen terima kasih juga acara di rumah sini. Mudah-mudahan rumah berkah insyaallah berataannya. Amin. Jadi orang yang mencintai karena Allah. Ulun bekawan lawan Guru Sudirman saling mencintai karena Allah. Tapi jangan salah paham lah, pemuda lain lelaki lawan begini. Lakian dengan lakian, saling cinta, tapi lain homo. Dan Pak Haji Along jadi kawan akrab, kenapa? Karena Pak Haji Along dia rajin membawai ke majelis, lalu diparaki. Kita mendekat berkawan karena kawan ini mendorong kita untuk berbuat baik. Nah ini yang dimaksud Nabi, orang yang saling mencintai karena Allah. Dan salah paham, saling mencintai lelakian homo wajar lain itu. Iya. Ini lelakian dengan lakian tuh namanya. Apa kulit bang? Homo. Babini dengan babini bang. Ada suwi. Amun lelaki lawan babini itu hobinya. Ya. Mulai. Baik.
Inya dunia ini aneh juga. Riba itu haram ke halal? Haram halal. Tapi banyak kalau orang praktekkan riba. Banyak. Aneh juga. Tahu hal haram sikatnya aja. Bila halal nggak ada lagi. Haram digawe. Wah, minuman keras haram nggak ada? Haram. Ada aja minum. Nang banget lagi tuh Pak Polisi apa? Oplosan. Banyak orang yang mati gara-gara miras oplosan. Kan tau oplosan aja. Oplosan itu TM itu dicampur, diracik. Macam-macam dicampur. Sampai ulun pernah menonton berita di Jawa itu ada orang meninggal gara-gara mau oplos miras. Salah satu campurannya tau biar apa? Autan. Tahu autan lah? Oh. Autan, obat nyamuk dibuat dalam banyu. Obat nyamuk dikinom. Bunga ada nyamuk kan ya. Nyamuk aja ketemu autan berjauh, ini minum. Cuma aneh, tahu haram, wani orang gawe. Berdusta haram gak ada? Ada orang berdusta? Ya. Tapi begitu halal kada wani. Berbini dua boleh lah ke tentara? Boleh lah. Bini dua halal ke haram? Halal ke haram? Hah? Halal haram? Nah, takuni aja. Halal haram? Nah, ini saya belum coba, Mas. Pengencet juga sekalinya. Marginnya Pak Jumri. Ini pinanya di atasnya pengencet semuanya deh. Padahal halal. Bebini ini ngancak, makanya lu ngancak takuni kakawalan pian ini hidup di dunia ini taat kepada Allah Ta'ala. Kita taat kepada Allah suatu saat bisa mati lah Pak. Kalau maksiat kan mati ya. Taat mati, maksiat lebih baik taat lah. Lebih baik taat. Orang sugih mati ada? Miskin mah lebih baik sugih. Kayak itu lah. Iya. Nah sekarang orang begini seikung mati ada? Begini banyak bang? Lebih baik? Nah itu. Nih anu curhat toleh curhat ini. Bebinian bila sudah mendengar itu lalu masam aja muha. Tapi ulun doakan yang hadir di sini beradaan. Ibu-ibu yang hadir di sini pian menyenangkan hati Nabi. Ibu-ibu yang hadir mudahan kada ada yang dimadu. Kan kada nyaring ngamin kalau berarti ibu-ibu yang hadir di sini mudahan kada ada yang dimadu. Ini ulun wani berdoa, bini ulun kerumpat. Sudah berapa tadi? 4. 1 pejabat yang Amin. 2 pemuda yang menghabiskan waktu untuk ibadah. Pemuda yang menghabiskan masa muda untuk ibadah. Yang ketiga, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Yang keempat, 2 orang bersaudara karena Allah. Ini Pak Tentara, Pak Polisi, baju berbeda memang. Tapi mereka saling bersaudara. Saling mencintai karena Allah. Supaya bersinergi, memberikan kebaikan untuk masyarakat. Ini 2 orang yang saling cinta ini insya Allah kena sama-sama juga ke surga. Amin. Tapi sebelum ke surga, kawin dulu lagi itu kan. Latihan. Ya. Ya kan tentara tuh belum perang latihan dulu, karena langsung perang Pak. Berapa sih ulun ini kada hendak juga terlalu tegang lama-lama. Pian sudah mata mengantuk, parut lapar, utang belum banyak. Mudah-mudahan utang lunas sebenarnya. Mudahan lunas utang pian. Baik, sudah. Yang keberapa lagi? Yang kelima, rajulun da'athu imra'atun dzatu mansab wa jamal wa qala inni akhafullah. Yang kelima adalah lelaki. Nah, ini lelaki. Siapa dia? Lelaki yang digoda oleh cewek cantik. Ada perempuan cantik menggoda. Orangnya cantik, seksi, pintar, kaya,
anak orang hebat, pokoknya lengkap dari mana? Anak. Yo. Perempuan ini menggoda bapak sampai berduaan di kamar. Bebiniannya pasrah, sudah terserah pian aja kayaknya. Apa ujar Nabi? Ternyata lelaki itu berkata, ini akhafullah, maaf nih, aku kada bisa melakukan ini. Kenapa? Aku takut kepada Allah. Lelaki yang bisa menolak ini bakal selamat dari kiamat. Cuma yang ini perlu saya dicoba lah, harus dicobain. Kalau pindah kada tertolak, loncat aja langsung yang keenam. Harus dipanjangin yang ini. Ini jangan dicari-cari. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran itu bukan la tazni, jangan berzina, bukan wala taqrabu, jangan mendekati. Segala perkara yang bisa mengolah pian jadi berzina itu hindari. Makanya ulun mohon maaf acil. Cil. Pian bila ada apa-apa jangan sedikit-sedikit curhat di WA, curhat di Facebook, di Instagram. Sedikit mola status. Umpati orang tuha bahari itu hobi molah wadai. Ini molah status gawian hari-hari. Oh, dikit wadai. Wadai. Sekota bangun orang tahunya bakal lahir di rumah. Itu jangan dibiasakan dan kayak itu. Apa hukumnya? Haram. Kada boleh pian membuka apa yang terjadi dalam rumah tangga pian. Bila hendak curhat yang benar kepada siapa? Kepada habaib, kepada ulama yang soleh untuk mencari solusi. Dalam rumah tangga itu wajar aja orang baru. Salah paham itu wajar, ngarang salah paham. Beda budaya, orang bisa salah paham. Beda suku, kawin, bisa aja salah paham. Bahari ada orang kawin lawan orang Malaysia. Orang Muntai. Tahu orang. Kawin orang Malaysia. Rupanya begitu malam pertama, mestinya kan bini ini melayani laki lah. Ya salah paham. Begitu malam pertama, maaf ya lah. Bebinian nih Pak Ipa ada apa-apa lagi, bebeha aja lagi. Malam itu bebehaan lagi. Begitu laki menghadapi bini, senyum, sekalinya bininya itu berbalik membelakangi. Tuh, yang laki, kenapa jadi kayak ini biniku? Datangi pulang ke sebelah, ding, apa kabar? Berbalik pulang. Datangi ke sebelah, berbalik pulang. Sekalinya laki hamuk keluar. Mak aja. Kenapa tuh dia bini ulun mengkait itu dia? Malam pertama malah membelakangi ulun. Mengkait itu dia baik berceraian aja. Ujar, salah paham. Ujar nang mamanya ikan dia kada peka. Bini ikan itu bukan membelakangi, itu minta bukakan tali BH. Wah, kada paham. Kan bilas wajar aja salah paham kayak itu rumah tangga wajar aja. Ini bila balik jam 12 ya 17 tahun ke atas sudah. Ya. Biar untung kada ada guru Udin di sini. Makin nyai berdua. Jadi jelas, jadi wajar ada masalah rumah tangga, cuma jangan masalah itu baik pian buka. Dan satu lagi pian lawan laki sebutin mulun minta. Nang itu kan lelaki nih ada 7 tadi. Bilanya 7 hal dilakukannya selamat di akhirat. Kalau pian kadu sayang 7 tuh pian punya jalan pintas gua. Jalan pintas ada khusus. Pian masuk surga selamat tuh. Apa? Sebutin aja pian taat lawan laki. Nabi bersabda, ayyu mamra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah. Perempuan manapun yang masuk surga, perempuan manapun yang mati, lakinya ridho, lakinya kada marah lawannya, masuk surga beginian itu. Dalam riwayat lain dikatakan masuk surga lewat pintu manapun yang dia mau. Asal apa? Asal bakti lawan laki. Bebinian tuh ulun perhatikan suaranya pasti bagus. Makanya bebinian tuh bila ada lelakian di hadapan kita, amun kawas suara terlalu bagus, jangan hanakin terlalu nyanyi-nyanyi di muka lakian. Kalau kita jadi fitnah. Karena suara pian itu bagus. Suara bebinian itu bisa menggoda lelaki. Suara bebinian itu indah. Tapi tolong suara itu jangan digunakan untuk mengomeli laki. Itu perhatikan baik-baik. Mata Allah beri mata pian bagus. Jangan digunakan untuk mencelengi laki. Cuma di sini kada ada insya Allah. Itu di sana kasananya sedikit pada jantur di sini kata. Jadi tolong diperhatikan tuh belah. Jangan ada lagi ibu-ibu yang berani kepada suami.
berani menyahut suami. Sedikit-sedikit update di status masalah rumah tangga. Jangan kada bersyukur dengan apa yang diberikan laki. Syukuri, pian kada tahu kayak apa laki pian di luar rumah mencari nafkah. Jangan buai apa-apa tuh dibanding lawan tetangga hidup pian. Pian tahulah hakikat sugih itu bukan orang yang diisi duit banyak di ATM. Orang sugih itu yang orang Allah beri rasa syukur dalam hatinya, bersyukur terhadap yang itu, pian sugih namanya. Ujar almarhum guru sekumpul, mata kita jersidin jangan terlalu banyak melihat apa yang di awak orang. Itu jersidin membuat kita tidak bersyukur terhadap apa yang ada di badan kita. Makanya Cil, maaf, jangan terlalu banyak melihati cincin orang. Jangan kebanyakan melihati gelang orang. Akhirnya cincin di tangan pian kada pian syukuri lagi. Tapi ini di sini kada ada lah. Itu di sana saja. Cuma yang di sana tuh pindahan ke sini sudah. Jelas. Ini hidup dibanding lawan tetangga kayak anak zaman gitu. Abahnya aja. Kita ini kan sudah 11 tahun kawin, kakak ini aja hidup. Ketujung banding 11 tahun jarak kawin, kakak ini aja hidup. Itu berarti tetangga kita tuh ya. Hanya 8 bulan kawin, 7 kulkas. Sekalinya orang dijual es batu. Jadi syukuri aja apa yang ada. Karena maaf, tapi beginian di sini insyaallah ada. Ujar Nabi yang paling banyak menyebabkan binian masuk neraka itu lagi ada. Yang paling banyak menyebabkan binian masuk neraka karena inya kada bersyukur lawan lakinya. Cuma yang di sini bersyukur beratan insyaallah. Ini beginian surga beratan insyaallah. Berapa sudah? Kiro. 5. Sekarang ke-6. Yang ke-6, nah sudah dari apa? Yaitu lelaki yang bersedekah tapi ketujuh bersembunyi. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Lelaki yang suka bersedekah, ini bakal selamat di akhirat. Luar biasa. Jangan deh kita jadi orang pelit. Seke, medit, engken, himat kan? Ini jadi orang sekeknya luar biasa. Rumahnya ganal boleh pada. Rumah sida tuh orang sida tuh. Sida. Rumah sida tuh ganal. Cuma pelit. Sida tuh mulai ruang tamu ke dapur aja beces. Ya. Ganal rumahnya. Sekeknya luar biasa. Buruk sangka aja pikirannya tuh. Kada bisa melihat bubuhan buku piah datang ke rumah, sumbangan lagi bejar. Pelit itu lalu buruk sangka. Ujar Nabi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ad-Dailami, ujar Nabi khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair. Ada 2 hal ujar Nabi yang menempati puncak kebaikan dan tidak ada kebaikan di atas itu. Ini sanggupian malam ini. Ada 2 kebaikan, Pak, yang tidak ada lagi kebaikan di atas itu. Apa dia? Yang pertama ujar Nabi baik sangka kepada Allah, yang kedua baik sangka kepada hamba Allah. Itu kebaikan yang menempati puncaknya. Tidak ada kebaikan di atas itu. Tapi terakhir ujar Nabi ada 2 hal yang menempati puncaknya keburukan dan tidak ada lagi keburukan di atas itu. Itu paling buruk, kadang lagi di atas itu. Apa dia? Yang pertama buruk sangka pada Allah, yang kedua buruk sangka pada hamba. Jelas kira-kira? Terakhir, yang keberapa lagi? Yang ke-7, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Ujar Nabi yaitu orang yang apabila tiba waktu malam dia menangis, dia berzikir, ingat, rindu kepada Allah, tidak terasa air matanya menetes. Maka lelaki yang begitu mereka akan selamat di hari kiamat. Makanya pian hati-hati lah, jangan melihat orang dari luarnya aja. Pian melihat orang, oh begini begitu, pian kada tahu boleh jadi di tengah malam dia menangis minta ampun kepada Allah. Boleh jadi orang yang pian sambati itu di tengah malam dia minta ampun kepada Allah. Pian ingat kalau bu cerita maaf-maafnya lah ada kalau pelacur seumur hidup melacur jelas.
Seumur hidup jujur aja, kada pernah beribadatnya, malah curi coba beda. Berapa banyak rumah tangga orang rusak gara-garanya, berapa banyak lelaki yang terjerumus gara-garanya. Tapi di akhir umur Pak, inya melihat seekor anjing yang kehausan, kasihannya, lalu diambilnya sepatunya, dipaculnya sepatu anu jarang. Apa jar bubuhan muara kaman tuh haikil. Haikil lah, haikil lah. Haikil lu. Haikil kan tinggi nah. Diambilnya sepatunya mahal sepatu tuh. Mahal, tapi nya kesian lihat anjing tadi. Diambilnya banyu di sumur, ditanainya dengan di sepatunya tuh. Diminumkannya ke anjing tadi. Ulun pernah membaca di kitab, ternyata anjing itu mati juga. Artinya yang inya beri itu sebenarnya kada terlalu banyak banyu Bang. Tapi setidaknya inya mencoba untuk berkontribusi. Mencoba memberi manfaat, tapi akhirnya mati juga. Apa yang terjadi ujar Nabi ini, Nabi yang cerita dari Abu Hurairah. Ternyata begitu hari kiamat nanti Allah ampuni semua dosanya dan dia masuk ke dalam surganya Allah. Coba Bu, kenapa gak di akhir umur doa memberi minum anjing yang gak usah. Apalagi dia membantu umat yang disayangi Nabi ini. Insya Allah 10.000, 50.000, 100.000, sejuta yang pian masukkan ke dalam kotak itu akan menghapus dosa pian insya Allah. Ini dalilnya nih. Itulah umat Nabi Muhammad padahal. Apalagi pian umat Nabi Muhammad. Jelas kira-kira lah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Amin. Sekali lagi ulun mohon maaf, mudah-mudahan kawan-kawan kita yang dicintai Allah ini, yang mereka diuji Allah, itu tanda Allah cinta kepada mereka. Mudah-mudahan mereka Allah ganti bagi mereka rumah yang lebih bagus insya Allah. Rezeki yang lebih luas. Pian jangan takut, ridho terhadap apa yang diberikan Allah. Pian ridho, pian bersabar terhadap apa yang pian terima. Insya Allah di surga kena pian akan menerima ganjaran yang besar dari Allah. Mudahan ini bisa jadi bekal bagi kita. Mudahan kita tidak mati terkecuali di hati kita benar prasangka kepada Allah. Mudahan kita tidak mati, mudahan bisa bahaji semuanya insya Allah, haji yang mabrur. Amin. Berumrah dengan umrah makbulah. Dan kepada yang laki-laki, tolong bini pian di rumah dijaga. Jangan sampai bini melakukan yang haram. Bebinian kayak itu lawan lakian. Taat-taat kepada laki. Jangan membantah apa ujar laki. Dan lelakian paham-paham lawan bebinian. Jangan sedikit-sedikit sarik aja juga. Karena Nabi menyuruh Allah bin nisa, bujuk-bujuk lawan binian. Pian paai bila kada ada urusan lawan agama, bila hanya perkara-perkara dunia, banyak yang mengalahnya lawan bini. Tapi biniku pengomelan, dah hari aja. Jangankan pian, bahari ada sahabat bininya tuh raja pengomelan. Jadi laki ini marah aja namanya. Kamu ini kan waninya menyahuti laki. Waktu itu yang jadi pemimpin Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tuh kayak favorit bal. Sayyidina Umar itu bila sidin lewat situ, setan kada berani lewat situ. Umar tuh kada berani setan manusia. Sayyidina Umar. Lalu akhirnya ketika Umar jadi pemimpin, ujar lakinya, ikam bilanya berani mau omeli aku, kupadahkan Umar ikam. Karena orang satu kada ada yang berani dengan Umar. Kam bilanya macam-macam kupadahkan Umar. Apa jawaban bininya? Kiau Umarnya suruh sini. Binian, kiau Umarnya suruh sini. Oh tunggui kamu jadi yang laki, tunggui. Tulak yang laki kepada Sayyidina Umar. Nak melaporkan bini ini artinya ngomel terus. Begitu sampai rumah Sayyidina Umar akan ngetok pintu. Sekalinya mendengar suara bini Sayyidina Umar ngomel. Dalam rumah itu ngomel. Omah mendengar ngomel kundur. Rupanya ganas pada bini kujar. Keluarnya rupanya kada lawas keluar yo Umar. Umar setan kada wari lawan sidin tak keluar juga mulai rumah dengar bini bemamai. Keluar mulai rumah. Begitu keluar rumah melihat sidin berjauh. Kamu sini. Apa yang kamu menguping di rumahku? Kada apa-apa ya, kada apa-apa. Kada mungkin, kada apa-apa. Bapak yang kamu sini. Lalu bagaimana tadi rencana ulun nak madukan bini ulun pengomelan. Sekalinya bini pian ganas lagi jan. Kada jadi ulun melapor. Apa jadi Sayyidina Umar? Apa Sayyidina Umar? Lalu Sayyidina Umar menyudah bulikan. Kai tukang sudah sini binian. Artinya dia pian maklum aja dah walhasil nggak bisa. Dimaklumi aja bila bini kayak itu. Bila bini ngomel. Banyak-banyak sabar aja. Makanya pian bila ada anak bini ngomel, senangkan bini. Tukarakan emas ambil tuh ngomel. Yang aja. Iya aja.
Bukarakan mas bawai berjalan karena wajar aja Pak anak bini itu pian nyaman bis begawi beli ke rumah bini pian malam anak menangis behera nya yang bangun. Karena tengah malam menyusu bangun pulang mamanya. Belum lagi abahnya kira. Jadi bangun terus kesian. Jadi wajar aja mun pian hibur bini itu digembirakan hatinya, disenangkan hatinya. Jadi yang diisi bini pian gembirakan bini pian, insya Allah rumah pian itu tenang ya. Dan bila hendak masuk rumah wasiat Habib Umar, bila hendak masuk rumah baca ayat kursi sekali dan qul huwallahu ahad 3 kali. Ayat kursi sekali, jangan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum baca sekali, habis itu qul huwallahu ahad sampai selesai 3 kali. Insya Allah rumah itu akan dijadikan Allah rumah tangga yang tentram. Supaya dua laki bini itu nyaman, damai, sejahtera di rumah itu. Nah jadi ini tolong pian perhatikan sekali lagi, tolong lelakian banyak-banyak sabar lawan binian. Binian juga sabar lawan laki, sabar lawan anak. Satu dia lagi penting. Beginian janganlah mengucapkan kalimat sembarangan lawan anak. Nakalnya ini jangan kata-kata begitu. Ulun rancak Pak Haji Alung di Samarinda itu ada kadang-kadang nenek-nenek, maafnya lah nenek-nenek datang guru aja bawa baju. Nah guru aja tolong pang guru minta baju diupakan. Kenapa dia ulun nih? Cucu ulun nakal banget. Ulun jujur aja lah, jangan cucu pian itu sangat nakal. Ulun tak puni sini berapa nih umur cucu pian? Anu gue umur 5 tahun, jadi 5 tahun 6 tahun. Umur segitu wajar dia nakal. Ulun kada apa-apa ini umurnya 5 tahun 6 tahun. Nah kecuali ulun kainya nakal. Lamun kainya nakal bawa sini bajunya ulun niupnya. Ini muncak anak umur 5 tahun 6 tahun jangan dipadahkan nakal. Lalu suatu saat jadi nakal, lain salah siapa salah pian menyebabkan nakal. Jelas ini kan? Lihat orang tua pian bahari kayak apa? Orang tua pian bahari bila mengiau, oh beruntung, oh betuah, oh beriman, itu orang tua bahari gitu lah. Dan sebuting lagi terakhir, mulai tadi terakhir bilang ya. Ini terakhir bujurlah di anak-anak pian kan insya Allah ulun yakin gedung Darul Quran berdiri dengan megah di sini kan insya Allah. Karena bila anak pian titip lawan guru Sudirman, anak-anak pian sekolah sudah, tolong anak-anak pian itu ketika dia sekolah pian serahkan sepenuhnya lawan gurunya. Itu sebuting lagi yang terakhir di zamannya yang menjadi masalah. Ini kesian Pak Polisi, ini kesian juga sih Den. Kenapa? Di Samarinda ada Pak di Samarinda. Jadi ada kawan ulun hafal Quran sekolah di Hadramaut. Rupanya murid ini ngaran murid kelas 6 SD bejajagawan lawan kawan. Bila ada kawannya makan dimintanya minta aja snack, bila kada tempelengnya kawannya. Jadi akhirnya dihukum oleh guru. Daripada nak jangan lagi nak laki itu bila hendak minta lawan kawan baik-baik, jangan dipukul. Tetap ngaran anak pukulnya. Akhirnya guru itu kan menjarahi. Diambil sirin serok, tol serok. Serok anu tuh nah. Guru jenengan serok. Gagang serok pada plastik aja itu dicabut sirin, pukulakan sini ke pantat sini kan, supaya murid kada wani lagi pukul di pantat. Begitu murid diadukan orang tuanya kada terima, laporkan polisi, ditangkap kalau memang bujur undang-undangnya ada sampai maaf sampai polisinya di situ mengatakan ujar sirin Pak Ustadz kami ini serba salah, hendak menangkap urusannya nang ini harusnya hendak kada ditangkap kati orang melapor. Kenapa belum sampaikan ke pian hal-hal nang kaini nah tolong pian kalau anak pian sekolah di sekolahan serahkan pendidikan tuh lawan gurunya. Kada pang guru tuh menyakiti anak pian. Paham ini lah. Ulun betakun pian aja sudah. Pian bahari sekolah kalau betakun pian pernah dipukul guru. Pernah bahari dipukul guru pian lah. Sekolah. Pernah Pak? Pernah, Pak tentara, Pak polisi, pernah. Cuma wani lapian bahari beradu dengan orang tua. Hah? Ada yang waninya, ulun bahari bila beradu ditambahi abah. Kada mungkin sih guru mukulikam kada salah. Anak itu, apa hasil dari pendidikan dasar beberkah baik usaha orang bahari anak-anaknya. Kayak itu mereka, artinya anak diserahkan ke guru, wujud jangan manja sedikit-sedikit. Karena suatu saat anak pian itu akan dewasa dan pian bakal mati. Kalau anak pian bertemu satu masalah, pian tolong sekolah di sini dimarahi gurunya, dimusuhi kawan, pindah aja pindah ke pondok sana. Karena di pondok ini bertemu masalah lagi.
Bilanya bertemu masalah, ketujuh pian pindah-pindah, akhirnya anak tuh kada bakal bisa menghadapi masalah di masa yang akan datang. Kada terbiasa ya, biarkan dengan masalahnya ya. Karena pedang itu kada akan menjadi tajam, namun kada dibakar, diasah. Tapi kalau sudah jadi tajam, pian jangan takut, lepaskan aja. Apapun yang ada di hadapan pasti ditebas. Itu kalau seseorang sudah memiliki kemandirian di dalam dirinya. Mudahan anak kita menjadi orang soleh-soleh lah semuanya, insya Allah. Amin. Doakan semua yang hadir di sini, Pak Haji Alung, Pak Haji siapa? Pak Haji Dori. Terima kasih sorbannya Pak Haji Dori ini. Mudahan sidin-sidin ini kabul hajat, insya Allah. Amin. Pian barataan pepolisi tentara, Pak Haji Jumri, Haji Iqbal, barataan yang hadir, Pak Kades, mudahan kebaikan sidin semua dibalas oleh Allah Ta'ala. Amin. Jadi sekali dulu mohon maaf, malam ini cukup, ini belum sampaikan yang 7 tadi pian. Tambahannya, jangan berburuk sangka kepada orang lain, karena boleh jadi orang yang pian buruk sangkai ini adalah orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulun mohon maaf lah, kada ada niat ulun apa-apa, terkecuali anak menghibur hati pian. Mudah-mudahan setelah hari ini segala kesedihan diganti Allah dengan kegembiraan. Allah jadikan anak-anak pian anak-anak yang berbakti, anak-anak yang soleh dan soleha. Bini pian insya Allah menjadi bini yang soleha, laki pian menjadi lelaki yang soleh. Mudahan kampung ini dihindarkan dari bala dan bencana. Mudah-mudahan kampung kita dijaga oleh Allah, diberikan keselamatan, keberkahan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli man awabi salafus salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. Kita sama-sama berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Al muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina bi hudak waj'alna sabilan fi ridwan wa fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak. Waj'al man khalafa amraka wa 'azza wa jalla ni'mal wakeel wa la hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعافية من العذاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا كفارج الهم يا كاشف الغم يا من لعباده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحش والمنكر والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عما إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا كل شيء عبدنا. اللهم اجعلنا وإياهم بحفظك وكنفك وأمانك ويدك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي منزل منزلك على كل شيء قدير. اللهم جملنا وإياهم بالعافية السلامة وبكم تقوى الاستقامة وموجبة الندامة في الحال والمعاني ثم الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Ini yang dapat dulu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.